Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan semua. Jadi pagi ini kita akan melakukan diskusi pertanyaan inovatif pekan ke-10 dengan tema penyuluhan pertanian cerdas. Perkenalkan saya Yureka Diva Mutiara sebagai moderator untuk membantu jalannya diskusi. Kenapa, Andre? Mulai aja, mulai. Saya lanjutkan, perkenalkan saya Yureka Diva Mutiara sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Dan seperti biasa, pertama tim penjelas akan memaparkan materi, lalu tim penanya akan mengajukan pertanyaan, dan terakhir tim penilai akan memberikan penilaian terhadap diskusi. Dan boleh tim penjelas langsung memaparkan materi. Terima kasih moderator atas waktunya. Kali ini dalam tim pemasaran akan memaparkan tentang materi Smart Agriculture Extension atau penyuluhan pertanian cerdas. Yang pertama itu ada pentingnya tenaga penyuluh pertanian dan tantangan yang dihadapi. Pengertian dari penyuluhan pertanian yaitu suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya. Tujuan penyuluhan pertanian ini adalah yang pertama, menjangkau populasi petani pedesaan untuk mempromosikan pembangunan sosial dan budaya. Yang kedua ada meningkatkan produksi dan efisiensi pertanian keluarga. Yang ketiga, membawa perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat. Yang keempat ada meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan dengan membantu mereka menggunakan sumber daya mereka. Yang kelima, membantu dalam merencanakan dan melaksanakan rencana keluarga dan desa untuk meningkatkan produksi. Yang keenam, menyediakan fasilitas untuk kehidupan keluarga yang lebih baik. Ada fitur penyuluhan pertanian, yaitu yang pertama, tidak ada kurikulum tetap. Yang kedua, merupakan kegiatan belajar yang diselenggarakan di luar ruang kelas. Yang ketiga, pesertanya heterogen atau dari segi pendidikan, usia, dan status sosial disamakan. Yang keempat, materi pembelajarannya bersifat praktis dan dimaksudkan untuk segera digunakan. Yang kelima, menghargai orang daripada benda. Dan yang terakhir, kegiatannya diselenggarakan atas dasar kebutuhan masyarakat. Oke, saya izin menambahkan dari Rana. Ada prinsip-prinsip dari penyuluhan, yaitu satu, pendidikan penyuluhan dimulai dari tempat orang berada. Dua, penyuluhan harus mendapatkan kepercayaan dari audiens mereka. Tiga, orang memiliki keinginan yang tidak terpuaskan. Empat, program terbaik adalah mereka yang bekerja sama dengan masyarakat lokal atau staf penyuluhan. Kelima, partisipasi dalam program penyuluhan bersifat sukarelawan dan harus memenuhi beberapa kebutuhan. Selanjutnya ada komponen penyuluhan pertanian. Yang pertama itu ada pengetahuan dan keterampilan atau ekstensi pendidikan. Kedua ada saran teknis dan informasi. Ketiga ada organisasi petani, dan keempat ada motivasi dan percaya diri. Serta ada peran petugas penyuluhan dari pertanian. Yang pertama itu sebagai katalis, berfungsi sebagai agen pengubah untuk mempercepat tingkat di mana orang mau menerima perubahan. Kedua ada sebagai pemberi solusi, di mana ini memiliki gagasan tentang masalah dan kebutuhan petani yang memberikan solusi yang efektif untuk kebutuhan dan masalah tersebut. Ketiga ada sebagai penolong proses, berfungsi untuk membantu petani dalam proses memecahkan masalah dan kebutuhan petani. Keempat, ada sebagai penghubung sumber daya yang berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara klien.
Baik, saya izin melanjutkan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, penyuluhan pertanian dapat dilakukan oleh, pertama, ada pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi kerjanya untuk melakukan penyuluhan. Kedua, ada penyuluh swasta yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang penyuluhan. Dan yang ketiga, ada penyuluh swadaya yang berhasil dalam usahanya, dan ada warga masyarakat lainnya yang mau dan mampu menjadi penyuluh. Selanjutnya ada isu prioritas pertanian Indonesia. Pertama, fokus pada pendapatan petani. Kedua, peningkatan produktivitas untuk membangun kembali sistem penelitian dan penyuluhan. Ketiga, ada dana yang akan dibutuhkan untuk kegiatan penyuluhan, dan dana dapat berasal dari upaya yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan kredit petani melalui skema kredit bergulir yang didanai ABPN. Keempat, ada pertanian irigasi. Pemerintah perlu memastikan integritas infrastruktur dengan keterlibatan yang lebih intensif dari pengguna air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk mencapai lebih banyak panen per penurunan. Kelima, ada peran regulasi. Kementerian Pertanian perlu didukung dan difokuskan kembali. Input palsu atau berkualitas buruk mempengaruhi produktivitas petani. Karantina perlu melindungi dari penyakit yang berasal dari tanaman dan benih yang diimpor sambil tidak membatasi akses impor. Dan standar produk semakin didefinisikan dengan lebih baik dalam rantai pengadaan sektor swasta, bukan oleh sektor publik. Apakah sudah semua materinya dipaparkan? Belum. Oke, silakan lanjutkan. Dilanjut ya. Strategi terobosan pelaksanaan penyuluhan dengan pemanfaatan ICT atau Cyber Extension. Cyber Extension merupakan media yang menyediakan materi penyuluhan dan informasi pertanian bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk kelebihannya, untuk petani, yaitu dapat meramalkan cuaca, panen, bahkan tren pasar. Kemudian memiliki akses ke informasi untuk membantu mereka menghadapi situasi drastis seperti penetapan harga, fluktuasi harga, penyelundupan perantara, harga pasar gelap, dan lain-lain. Petani dapat mencari usaha baru untuk kelebihan produk mereka dan meningkatkan minat generasi muda di bidang pertanian. Kemudian kelebihan cyber extension bagi petugas penyuluhan, yaitu petugas penyuluhan dapat menangani program penyuluhan tanpa mengkhawatirkan pekerjaan kantor lainnya, waktu dan biaya transportasi dan lain-lain. Kemudian petugas penyuluhan dapat merekam demonstrasi mereka dan mengirimkannya nanti ke komunitas petani. Kemudian untuk petugas penyuluhan harus bekerja lebih mudah karena petani mengetahui metode baru adanya penyuluhan cyber karena kesadaran sebelumnya dari petani. Silakan dilanjut untuk materinya. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan materinya mengenai yang ketiga, yaitu contoh-contoh penyuluhan berbasis ICT. Yang pertama, ada pertanian organik yang dimulai dari diri sendiri. Kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian menjadikan pertanian organik menarik perhatian, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kebanyakan konsumen akan memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan, sehingga mendorong meningkatnya permintaan produk organik. Yang kedua, penyuluhan untuk mengatasi tanaman layu karena hama kutu putih. Yang ketiga, berkelompok. Dengan berkelompok, petani bisa saling bertukar wawasan, pengalaman, saling bertukar informasi, dan teknologi pertanian. Sekian. Terima kasih. Baik.
Iya, poy kok. Apakah sudah semuanya? Sudah. Oke, jadi kepada tim penanya, apa ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada tim penjelas? Saya mau bertanya, eh, Indonesia itu kan luas ya, nggak kecil gitu. Nah, banyak desa dong di Indonesia itu. Bagaimana cara penyuluhan ini tuh bisa dirasakan oleh para petani dari desa yang sangat terpencil gitu loh. Karena untuk ke desa terpencil itu aja susah gitu transportasinya. Nah, bagaimana cara pemerintah tuh tahu oh desa ini membutuhkan ini, desa ini membutuhkan ini. Bagaimana penyuluhan ini bisa dirasakan oleh para petani itu gitu. Kas? Oke, kepada tim penjelas, apa akan dijawab langsung atau ditampung dulu pertanyaannya? Izin menjawab. Oke, boleh. Apa? Kalau menurut aku, mungkin kalau dari peran pemerintah itu bisa mengumpulkan data-data dulu ya. Karena kan dari setiap desa itu ada kelurahan, kecamatan, RT. Mungkin itu bisa kayak dari presiden tuh minta data-datanya dari ke tiap gubernur. Nah, nanti tiap gubernur itu minta ke tiap kelurahan. Nah, nanti tiap kelurahan itu minta ke tiap RT RW-nya. Kan yang paling dekat dengan masyarakat itu RT RW. Pasti setiap daerah itu walaupun terpencil pasti ada RT RW. Mungkin nanti diminta data dari RT RW-nya, nanti dikirim yang lama-lama nembus ke presiden. Nah, mungkin dari situ presiden bisa melakukan penyuluhan. Harus dari mana tim ini akan diberi penyuluhan. Misalkan di desa A udah ketahuan nih, di daerah situ datanya banyak petani yang tidak mengerti dan merasa kurang, kayak gagal gitu. Nanti akan dikirim beberapa relawan atau orang yang benar-benar paham tentang pertanian ini untuk melakukan penyuluhan dan edukasi. Nah, sekian, terima kasih. Mungkin dari tim saya ada yang ingin menambahkan? Bagaimana tim penjelas, apa ada yang ingin ditambahkan? Sepertinya cukup. Oke, kepada Anissa, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, tapi aku mau saya mau nanya lagi. Ya, penyuluhan itu kan bagaimana cara pemerintah itu bisa mengajak gitu orang-orang untuk menjadi orang yang menjadi penyuluh gitu. Soalnya kan kalau pendapat saya sih penyuluh itu tuh gajinya nggak besar ya gitu. Jadi kayak kalau menurut saya masih susah gitu untuk orang-orang itu ingin menjadi penyuluh ini gitu. Gimana caranya pemerintah itu mengajak gitu, apalagi pemuda-pemuda yang sekarang itu udah nggak terlalu melihat pertanian Indonesia gitu. Oke, dari tim penjelas, apa ingin langsung dijawab? Tunggu bentar ya. Oke, silahkan. Izin menjawab. Dulu. Tadi kan disebutkan banyak pemuda yang saat ini sangat jarang gitu ya yang ingin menjadi penyuluh apalagi di bagian pertanian. Nah, yang saya ketahui di Indonesia ini banyak sekali program-program penyuluhan di mana program ini mengajak pemuda dan pemudi untuk
menjadi bagian dari penyuluhan ke desa-desa terpencil. Dan yang saya tahu, banyak sekali pemuda dan pemudi yang berminat untuk mengikutinya. Bahkan diadakan seleksi untuk menyeleksi orang-orang yang berminat tersebut. Kemudian, tadi maaf pertanyaannya boleh diulang? Gimana cara pemerintah itu untuk mengajak masyarakat atau pemuda-pemuda agar ingin menjadi penyuluhan di pertanian itu sendiri gitu. Oke, berdasarkan data lapangan gitu ya, karena banyak sekali pemuda-pemuda yang aktif dan ingin berkontribusi dalam penyuluhan. Menurut saya cara pemerintah itu tinggal menyebarkan informasi saja di mana dan kapan penyuluhan akan dilaksanakan, kemudian mengumpulkan orang-orangnya. Karena banyak sekali gitu orang-orang yang berminat untuk mengikutinya. Kemudian tanpa digaji gitu ya, tanpa uang yang besar, ternyata masih banyak gitu pemuda yang ingin mengikutinya. Sekian, mungkin teman saya ada yang ingin menambahkan. Bagaimana terpenjelas? Apa ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Oke, lanjut. Apa ada pertanyaan lain dari tim penanya? Saya boleh, Diva? Boleh, silakan Cynthia. Oke, baik. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Saya Cynthia. Pada hari ini saya sebagai penanya ingin bertanya tentang seorang penyuluh. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk pertanian ini sendiri diperlukan seorang penyuluh untuk melakukan penyuluhan pertanian ini. Nah, tadi di video atau di penjelasan dari teman-teman tim pemasaran, saya sempat mendengar bahwa penyuluh itu harus memiliki motivasi dan rasa percaya diri ya. Nah, motivasi seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh dalam memberikan penyuluhan tentang pertanian itu sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Cynthia. Gimana? Izin menjawab pertanyaan Cynthia. Kalau menurut aku sendiri, motivasi yang perlu dimiliki penyuluh seperti mahasiswa seperti kita itu yang pertama pasti keinginan untuk membangun pertanian Indonesia lebih maju lagi gitu ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa ini tentu saja punya kewajiban yang dimana kita harus sebagai generasi muda harus menjadi faktor yang akan membawa pertanian Indonesia lebih ke depan gitu gimana gitu. Jadi menurut saya motivasinya yang pertama itu. Mungkin teman saya ada yang menjawab. Apakah terjawab pertanyaannya, Cynthia? Aku boleh nanya lagi nggak? Boleh. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui juga ya, aku nggak jarang banget nemuin penyuluh ya yang dimana dia tahu untuk memberikan suatu pengetahuan baru kepada orang-orang yang mungkin tidak tahu bagaimana cara pengetahuannya dan penerapannya terhadap hal yang diberikan penyuluhan tersebut. Nah, gini. Jadi tadi udah dijelasin motivasinya dan dijawab oleh tim pemasaran ya. Motivasinya salah satunya itu adalah faktornya untuk mengedepankan ya menjadi lebih baik. Nah, tapi yang seperti kita ketahui bahwa banyak sekali ya dan tidak jarang di Indonesia itu penyuluh yang dia mengerti setiap pengetahuan yang sedang dia berikan gitu, malah tidak melakukan atau dia sendiri tidak menerapkan ya yang dia berikan, penyuluhan yang dia berikan kepada orang lain. Nah,
menurut kalian bagaimana tanggapannya gitu dengan seorang penyuluh yang seperti itu? Karena banyak kok penyuluhan yang diberikan oleh seorang penyuluh untuk pengetahuan tentang pertanian, namun dalam penerapannya sangat sedikit, bahkan dampaknya tidak ada gitu untuk pertanian Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan tim pemasaran? Terima kasih. Silahkan tim penjelas, boleh langsung dijawab pertanyaan dari Cynthia. Izin. Benar kata Cynthia, itu banyak yang kayak gitu. Nah, mungkin yang kata teman saya tadi, Iza kan ngomong untuk melakukan, banyak juga yang melakukan seleksi. Dan Cynthia bilang, walaupun udah ada seleksi yang ilmu yang dia dapatkan itu, tapi pas di lapangannya itu tidak memberikan ilmunya itu kan. Jadi di sini saya kasih sedikit pendapat saya ya. Mungkin dari setiap tim penyuluh itu akan ada satu orang atau beberapa orang yang menjadi koordinatornya, saya sebagai penilai dari setiap tim penyuluhannya itu yang memiliki rasa tanggung jawab. Kan kalau misalkan tim relawan itu dibilangnya sukarelawan ya, kayak punya ini sendiri, keinginan besar. Mungkin menurut saya yang sukarelawan atau relawan yang baik itu dia memiliki tanggung jawab yang besar akan tugasnya, akan perannya, sehingga dia bisa membagikan ilmunya. Nah, kenapa di sini harus milih orang yang saya bilang tadi, salah satu prinsip penyuluhan itu harus bersifat sukarelawan dan memenuhi berbagai kebutuhan, karena kalau misalkan emang orang itu dipaksa dan orang itu kayak tidak ada minat, itu yang seperti Cynthia bilang tadi, penyuluhannya itu tidak akan berdampak. Terima kasih. Mungkin teman saya ada yang ingin menambahkan. Terima kasih untuk jawabannya, tim penjelas. Sangat membantu. Terima kasih. Oke, jadi apa ada pertanyaan yang lain dari tim penanya? Saya mau bertanya. Saya Silvi Oke, Sarifa dari tim silakan. penanya. Izin untuk bertanya. Yang pertama, bagaimana caranya agar para petani yang menggunakan cyber extension ini atau teknologi ini agar tidak termakan informasi palsu atau hoax dan informasi yang berlebihan. Yang kedua, kan itu bisa ya dapat terjadi kemungkinan kegagalan fungsi yang dapat terjadi di sistem penyuluhan siber ini. Nah, kegagalannya itu seperti apa, dan misalkan kalau terjadi kegagalan itu akan bersifat fatal atau seperti apa? Terima kasih. Oke, silakan kepada tim penjelas untuk menjawab pertanyaan dari Sirvi. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Sirvi. Yang pertama, bagaimana caranya agar para petani itu nantinya tidak termakan oleh berita-berita hoax atau informasi yang berlebihan? Tentunya cara ini adanya itu dimulai dari diri kita sendiri, di mana ketika kita mendapatkan sebuah informasi, kita harus menyaring informasi tersebut, kita telusuri terlebih dahulu dari mana asal informasi tersebut, sehingga bisa dipastikan apakah informasi tersebut, apakah fakta atau hoax tentunya. Sehingga yang kita terima itu sudah dipastikan kebenarannya ketika kita sudah menelusuri informasi tersebut. Dan yang pertanyaan yang kedua, bisakah saudari ulang? Soalnya saya kurang menangkap pertanyaan yang kedua tadi. Oke. Pertanyaan kedua, kan bisa ada kemungkinan kegagalan fungsi yang dapat terjadi di sistem penyuluhan siber ini. Nah, kegagalan fungsinya itu bisa seperti apa, dan apakah jika terjadi kegagalan fungsi ini akan berakibat fatal?
Oke, Sirvi, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon waktunya sebentar untuk mendiskusikan jawaban yang kedua ini kepada kelompok saya. Terima kasih. Selagi menunggu jawaban dari tim penjelas, apa tim penanya ada pertanyaan? Jika tidak, itu jadi pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Saya izin bertanya satu kali lagi. Nama saya Anissa Jazi. Bentar, Anissa, apa yang lain ada pertanyaan? Ya, ada. Soalnya tadi belum semuanya bertanya. Kalau tidak ada, boleh silahkan. Ada. Izin bertanya, boleh? Oke, boleh. Tadi disebutkan program terbaik dari penyuluhan itu adalah mereka yang bekerja sama dengan masyarakat lokal dan staf penyuluhannya. Pertanyaannya adalah, menurut kalian bagaimana cara untuk membangun kerjasama tersebut? Ya. Oke, silahkan kepada tim penjelas. Apa sudah bisa menjawab? Izin masuk kembali. Mungkin untuk Oke, pertanyaan dari saudari Sirvi kita skip dulu karena kami masih belum menemukan jawabannya. Untuk itu saya akan kita lanjutkan dulu untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana agar terjalannya kerjasama antara para penyuluh dan masyarakat tentunya. Caranya adalah tentu agar masyarakat mau bekerja sama dengan para penyuluh, tentunya harus sama-sama diuntungkan. Masyarakat diuntungkan, penyuluh juga diuntungkan. Dan bagaimana caranya masyarakat tersebut bisa diuntungkan? Mungkin kita dengan ketika kita memberikan penyuluhan, kita memberikan sesuatu yang ada manfaatnya bagi masyarakat tersebut. Contohnya ilmu pengetahuan tentu saja kita kasih tentunya, tapi agar menarik perhatian masyarakat tentunya ada beberapa yang bisa kita kasih, seperti ketika kita melakukan penyuluhan tentang pertanian, seperti kita kasih bibit gratis atau pupuk gratis misalnya, dan hal semacam itu, sehingga masyarakat tertarik dan terpikat untuk bekerja sama dengan para penyuluh, dan gitu. Terima kasih. Oke, gimana Rifki? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, cukup. Terima kasih. Oke, kepada tim penjelas yang lain, apa sudah terjawab pertanyaan Sirvi yang kedua tadi? Izin bertanya dulu kepada Sirvi. Yang dimaksud kegagalan fungsi itu apakah kegagalan fungsi dari cyber extension-nya? Ya. Menurut saya, izin menjawab. Jadi kan fungsi dari cyber extension itu sebagai media untuk menyediakan materi penyuluhan gitu, untuk memfasilitasi proses pembelajaran para petani. Jika misalnya ada kegagalan dalam fungsi tersebut, menurut saya dampaknya cukup besar, tetapi masih bisa diatasi. Contohnya, kan penyuluhan itu ada petugasnya. Nah, untuk cyber extension ini, petugasnya melakukan penyuluhan melalui media. Kemudian, jika medianya tidak berfungsi, maka petugas penyuluhan dapat melakukan penyuluhan secara langsung. Mungkin akan berdampak kepada lamanya waktu informasi yang didapatkan karena petugas harus datang langsung gitu ke tempatnya. Kemudian materi yang disampaikan tidak selengkap dengan apa yang ada di media. Seperti itu. Kemudian kelebihan dari cyber ini kan dapat meramalkan cuaca gitu dan sebagainya. Ketika fungsinya rusak, maka hal itu dapat mengganggu para petani gitu dalam melakukan proses dalam bertani gitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari tim saya. Ya, izin sedikit menambahkan. Jadi menurut saya dampak dari kegagalan dari cyber ini itu yang pertama
misalnya dalam pelaksanaan penyuluhannya itu kayak gagal, tentunya membuang waktu ya, karena membuang waktu antara para penyuluhnya sama para petani yang mendengarkan penyuluhan itu. Terus kalau misalnya dampak dari kegagalan teknis yang penyuluh berikan kepada petani itu sebenarnya menurut saya dampaknya bakalan fatal banget sih, karena bisa menyebabkan kegagalan panen. Terima kasih. Oke, sekian. Apakah Sylvie pertanyaannya sudah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Jika sudah, berarti sekian diskusi hari ini. Terima kasih kepada tim penjelas dan tim penanya yang sudah memaparkan materi dan memberikan pertanyaan yang baik dan bagus, dan materinya tidak keluar dari topik. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tadi saya mewakili teman-teman saya yang tim penilai karena waktu sudah mepet. Jadi kita cukupkan diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua.